Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Genevieve Prasedia SH.MH. Baiklah, yang pertama kita akan mendengarkan tentang apa itu hukum tata negara. Baik, saya akan menjelaskan apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Hukum tata negara juga memiliki ruang lingkup hukum tata negara yang berupa seluruh organ negara, hak, serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas negara. Itu yang maksud dengan ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara juga memiliki pengertian. Pengertian hukum tata negara adalah mengatur mengenai organisasi dalam negara. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari hukum tata negara. Menurut Legumen, hukum tata negara adalah yang mengatur organisasi negara. Dalam pemahamannya, ini negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung, membentuk sebuah negara secara keseluruhan. Kemudian, selain Legumen, Happentolenhoven juga menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian menentukan wilayah serta menentukan badan-badan berkuasa dalam lingkungan tersebut. Menurut para ahli hukum tata negara Indonesia, itu memberikan manusia, hukum tata negara adalah perangkat hukum yang dirumuskan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup yang pertama itu adalah susunan organisasi negara, yang kedua pembagian cabang kekuasaan negara, yang ketiga ada jaminan hak asasi negara. Dalam pembentukan hukum tata negara yang ada di Indonesia itu tentunya tidak terlepas dari sumber hukum yang menjadi landasan tertentu yang ada di dalamnya. Di dalam hukum tata negara tersendiri itu dikenal terdapat dua bentuk sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum material, yang kedua itu ada sumber hukum formal. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu hukum tata negara. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan tentang apa itu hukum tata negara. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang sumber hukum material dan sumber hukum formal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber hukum materi dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam materi itu merupakan faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat, baik faktor secara sosiologis, historis maupun secara filosofis. Dan sumber hukum material ini merupakan sumber hukum formal yang mengatur isi atau muatan yang ada di dalam aturan-aturan hukum.
Pancasila adalah sumber hukum material HTM karena Pancasila selain sebagai ideologis juga sebagai sumber hukum dasar nasional. Kemudian yang kedua yaitu sumber hukum formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah yang dimana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum, sehingga ketika sudah mendapatkan kekuatan hukum, peraturan tersebut bersifat mengikat dan mengatur dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Ada faktor yang membantu pembentukan suatu hukum, misalnya hubungan sosial, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, hingga keadaan geografis, konstitusi, peraturan perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Sumber hukum formal meninjau suatu hukum dari segi pembentukannya. Terdapat rumusan aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikat suatu aturan agar dapat ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sekian dari saya penjelasan tentang sumber hukum material dan hukum formal. Terima kasih. Baiklah, kita telah mendengarkan penjelasan tentang sumber hukum formal dan sumber hukum material. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang sumber hukum formal tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan formal tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis adalah tentang perundang-undangan dan yang tidak tertulis adalah peraturan yang tidak dibukukan dan tidak dikodifikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dimasukkan ke dalam lembaran negara. Yang pertama ada hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati serta tidak tertulis. Hukum adat juga sudah diakui sebagai hukum yang sah oleh negara. Yang kedua ada hukum agama. Hukum agama yang berdasarkan ketentuannya dari agama tertentu. Sistem hukum agama juga terdapat dalam kitab suci masing-masing agama yang dipercayai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang peraturan perundang-undangan tertulis dan tidak tertulis. Terima kasih. Baiklah, demikian penjelasan materi dari anggota kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan yang akan dibawakan oleh Saudara Herdian Suryanto. Saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Herdian Suryanto. Saya ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum tata negara? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Herdian. Ruang lingkup adalah yang berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Terima kasih. Baiklah, yang kedua kita akan mendengarkan pertanyaan dari Saudara Christian Arya Pratama. Nama saya Christian Arya Pratama. Dari pembahasan tadi saya ingin bertanya tentang apa yang dimaksud dengan hukum formal tertulis. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Christian Arya Pratama. Sumber hukum formal tertulis adalah bentuk aturan hukum yang ada, artinya sebagai tempat aturan atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sekian dan terima kasih. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.